Ya, teman-teman sekalian, kadang kita itu sering merasa tidak mood, ya, masalah pusing, ya, setiap hari tidak fokus, kemudian kurang konsentrasi, emosinya sering meledak-ledak, tidak terkendali, ya. Ada pegerangan, ya, itu bisa mempengaruhi tentang pekerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari itu, ya. Kita yang sedang bekerja atau mungkin sedang dikejar target-target capaian bisa terganggu gara-gara apa? Tidak konsentrasi, tidak fokus, tidak mood, ya. Itu bisa jadi karena kakeian turu. Turu itu artinya tidur, sudah kebanyakan tidur tapi masih capek. Itu bukan karena kita kebanyakan tidur, tapi bisa jadi karena salah waktu tidur. Bisa jadi bukan karena kurang tidur, tapi karena tidur yang salah di waktu-waktu tertentu. Dalam ilmu kesehatan modern, ya, kondisi ini itu disebut dengan jet lag alami tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channel MS40 Mapan Sebelum 40, terutama untuk sahabat entrepreneur. Semoga sukses berkah luar biasa. Teman-teman sekalian, sahabat entrepreneur, sukses berkah luar biasa. Kita berharap teman-teman sekalian yang belum usianya 40 tahun bisa mapan, sukses lahir batin, ya. Yang sudah melewati usia 40 tahun semoga semakin sejahtera, semakin bahagia, semakin tenang hidupnya, ya, dengan kekayaan materi yang cukup, ya, dengan kekayaan materi yang berkah tentunya. Jet lag alami tubuh ini tuh seperti pesawat jet yang mau landing atau yang mau mendarat. Itu biasanya kalau kita berada di pesawat itu disuruh memakai sabuk pengaman. Karena apa? Itu kondisi yang sangat vital, yang sangat penting. Untuk apa? Karena perpindahan dari udara ke darat atau dari darat ke udara. Itu biasanya terjadi perbedaan tekanan udara, kemudian persiapan untuk stabilisasi mesin dan sebagainya. Maka itu perlu persiapan, perlu jaga-jaga, waspada, tidak boleh lengah. Begitu juga tubuh kita, ya, ketika perpindahan waktu dari siang ke malam atau malam ke siang, itu tubuh kita itu mengalami namanya alamiah, ya, sirkadian, ya, sirkulasi atau mungkin pola-pola alami tubuh kita. Tubuh kita perlu mengenal kapan siang, kapan malam. Maka dilarang tidur di waktu-waktu seperti ini. Bagaimana tinjauan secara ilmiah, secara kesehatan, dan secara spiritual. Penjelasan ilmiah tentang jet lag tubuh. Apa kata para ahli otak, para ahli kesehatan, dan bagaimana ajaran agama memberikan panduan waktu tidur yang paling menyehatkan. Tubuh manusia itu punya jam alami yang disebut dengan ritme sirkadian, jam biologis yang mengatur kapan kita sebaiknya tidur, kapan bangun, kapan makan, kapan aktivitas bekerja dan sebagainya. Alamiah tubuh kita itu sudah diatur otomatis sejak kita lahir sampai nanti kita mati, ya, sampai kita wafat, maaf, ya, kita itu sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamiah tubuh kita itu kapan tidur, kapan bangun, kapan aktivitas, kapan bekerja, kapan istirahat. Ketika kita lapar, oh berarti tubuh kita membutuhkan makan. Kalau tubuh kita merasa haus, tubuh kita membutuhkan minum. Kalau tubuh kita merasa letih, ngantuk, berarti tubuh kita membutuhkan tidur. Itu adalah pola sirkadian alamiah tubuh kita yang tidak bisa kita tolak, ya, tidak bisa kita tentang. Nah, maka kita kenali ritme sirkadian khususnya untuk tidur. Teman-teman sekalian, ada ahli saraf dari Harvard namanya Dr. Charles Czeisler, ya, menjelaskan bahwa di otak manusia itu ada bagian yang bernama hipotalamus yang berfungsi sebagai pusat pengatur waktu tubuh. Bagian ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Ketika kita tidur di waktu-waktu yang tidak sesuai dengan ritme sirkadian, ritme alami tubuh kita, ya, dalam menerima cahaya, misalnya tidur saat matahari baru terbenam, atau tidur ketika matahari terbit, ya, otak itu menjadi bingung, tidak bisa membaca ini sebenarnya pagi atau ini sebenarnya malam, ya, sehingga hormon yang ada di tubuh kita yang bernama hormon melatonin atau disebut hormon tidur, ya,
dan hormon kortisol atau hormon stres itu menjadi tidak seimbang. Dua hormon ini menjadi tidak seimbang, tidak bisa membaca ritme sirkadian alami, menangkap cahaya yang ia terima. Akibatnya apa? Tubuh kita akan terasa berat, akan sulit fokus, mudah lelah, bahkan bisa menurunkan daya tahan tubuh. Inilah yang disebut dengan jet lag alami tubuh. Efeknya sama seperti jet lag perjalanan jauh ya, walaupun tidak ke luar negeri, walaupun tidak naik pesawat ya, tapi otak kita akan merasakan jet lag. Bagaimana panduan tidur dan anjuran agama ya serta hikmahnya? Menariknya teman-teman sekalian, lebih dari 1400 tahun yang lalu ya, Nabi Muhammad SAW itu sudah menganjurkan untuk jangan tidur di waktu-waktu tertentu ya, yaitu antara lain yang pertama adalah tidur setelah subuh hingga matahari terbit. Rasulullah itu melarang ya. Beliau pernah bersabda, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya pagi hari adalah waktu yang paling produktif dan penuh dengan keberkahan. Tidur di waktu pagi setelah subuh sampai menjelang terbit itu, sampai terbit matahari itu akan menurunkan energi. Otak tidak segar, kurang segar ya. Kemudian akan mengurangi rezeki. Kalau orang Jawa bilang itu kedisitan atau direbut ayam. Jangan nganti rezekimu ditotol ayam. Dalam pandangan modern, pagi hari adalah saat hormon dopamin dan kortisol itu sedang tinggi. Kalau kita tidur di jam-jam itu, maka sistem hormon tubuh itu menjadi kacau ya. Sebenarnya tubuh kita itu sudah mesin yang sangat canggih, paling canggih ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya disuruh mengikuti pola-pola yang sudah ditentukan. Kapan tidur, kapan bangun, kapan tidak boleh tidur di situ ya. Antaranya adalah setelah subuh sampai menjelang terbit. Artinya apa? Itu adalah waktu-waktu jet lag antara malam ke siang. Dan yang kedua adalah menjelang maghrib. Waktu ini disebut sebagai peralihan energi siang menuju malam. Rasulullah SAW bersabda, jika malam telah datang, maka tahanlah anak-anak kalian, karena setan itu berkeliaran pada waktu-waktu tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini bukan sekedar larangan spiritual, tapi juga mengandung hikmah biologis. Waktu sore menjelang malam adalah masa transisi cahaya. Suhu udara dan tekanan darah tidur di waktu ini bisa membuat tubuh kehilangan keseimbangan. Efeknya kita akan mudah pusing, lesu, bahkan tidak bisa tidur nyenyak di malam harinya. Yang ketiga adalah tidur sebelum Isya, kemudian setelah Isya begadang sampai semalaman. Nabi SAW itu tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya dan tidak suka begadang lama-lama di waktu malam. Artinya apa? Malam itu sebaiknya digunakan untuk istirahat. Istirahat tidur yang berkualitas, tidur yang teratur. Penelitian modern juga membuktikan bahwa tidur terlalu larut malam itu membuat regenerasi sel dan keseimbangan hormon itu terganggu. Idealnya itu tidur dilakukan antara jam 9 sampai 11 malam agar tubuh bisa masuk ke fase deep sleep. Artinya tidurnya bisa memulihkan imun tubuh. Bukti ilmiah dari dunia kesehatan. Penelitian dari National Sleep Foundation di Amerika, teman-teman sekalian. Di Amerika itu sampai mendirikan sebuah badan untuk meneliti tentang tidur, namanya National Sleep Foundation. Itu menyebutkan bahwa tidur di waktu senja antara sore dan malam bisa menurunkan kadar melatonin alami tubuh. Tadi ya, kadar hormon tidur. Kemudian membuat tidur malam itu tidak nyenyak. Justru membuat tidur malam tidak nyenyak. Makanya banyak anak-anak muda itu begadang lah sampai larut malam karena tidurnya bisa jadi antara peralihan siang ke malam ya, itu tidur sehingga ketika malam itu susah tidur sehingga begadang. Sementara Dr. Michael Bruce ya, pakar tidur dari UCLA ya, menyebutkan bahwa waktu terbaik untuk tidur siang adalah antara jam 1 sampai jam 3 siang, tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur lewat dari jam itu justru bisa mengacaukan
jam tidur malam, menimbulkan rasa berat di kepala dan menurunkan produktivitas. Selain itu, pada waktu peralihan siang ke malam, tubuh sedang menyesuaikan suhu, tekanan darah, dan ritme detak jantung. Tidur di jam-jam itu bisa mengganggu sistem saraf otonom, efeknya bisa kepala migrain, jantung berdebar-debar, bahkan perasaan tidak stabil. Pandangan ahli otak dan psikologi. Ahli saraf dari Stanford University yang namanya Dr. Andrew Huberman menjelaskan bahwa mata manusia memiliki sensor cahaya alami yang mengatur hormon dopamin dan serotonin. Dua zat kimia penting ini itu menentukan suasana hati dan motivasi. Saat matahari terbit dan terbenam, otak sedang mengatur ulang keseimbangan hormon ini. Kalau kita tidur di waktu-waktu itu, ya otak bisa kehilangan keseimbangan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan cahaya. Hasilnya apa? Kita akan lebih mudah stres, cepat lelah, sulit fokus, bahkan rentan merasakan kecemasan tanpa sebab. Hikmah spiritualitas dan keseimbangan hidup. Larangan tidur di waktu-waktu tertentu tadi yang kami sebutkan Larangan tidur di waktu-waktu tertentu ternyata bukan hanya soal fisik tapi juga menyentuh tentang sisi spiritualitas dan psikologis manusia. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 23 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Ayat ini tuh mengingatkan bahwa tidur dan aktivitas memiliki waktunya masing-masing. Jika keduanya dijaga dengan baik, hidup menjadi seimbang dan penuh berkah. Tidur malam adalah waktu untuk istirahat dan pemulihan, sedangkan siang adalah waktu untuk aktivitas dan berkarya. Bahkan Islam juga menganjurkan untuk qailullah. Apa itu? Tidur singkat di siang hari, sekitar sebelum zuhur. Singkat, bahkan hanya sekedar rebahan, mengistirahatkan badan terbukti secara medis meningkatkan fokus dan daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya aturan-aturan tidur dalam Islam itu sejalan dengan hasil penelitian modern. Ketika kita tidur sesuai dengan ritme alam dan bimbingan spiritual, tubuh, pikiran, dan jiwa kita itu menjadi selaras. Jadi teman-teman sekalian, ternyata tubuh manusia ini punya sistem waktu yang sangat canggih ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melawan ritme alami tubuh kita, maka akan bereaksi, tubuh kita akan terasa lesu, pikiran tidak jernih, produktivitas akan menurun. Tapi kalau hidup kita seirama dengan waktu-waktu yang pas dengan tubuh kita, sebagaimana dianjurkan oleh para ahli dan juga oleh petunjuk agama, maka hidup akan terasa lebih ringan, lebih tenang, dan penuh energi. Coba mulai dari saat ini, janganlah tidur setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian hindari rebahan menjelang maghrib, dan tidur malam yang cukup, bangun pagi penuh dengan semangat. Lihat bagaimana perubahan energi dalam beberapa hari ke depan. Kita akan lebih sehat, lebih fokus, moodnya akan positif, energinya akan lebih bahagia. Kalau kamu pernah punya pengalaman soal jam tidur yang tidak teratur atau baru mulai memperbaikinya jangan lupa like, share, and subscribe channel MS40 supaya kita bersama-sama bisa belajar bagaimana hidup yang lebih sehat, lebih terarah, lebih baik lagi dari hari ke hari. Kita berharap bisa seimbang antara sains dan spiritualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ristiawan, mapan sebelum 40. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.